Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busairi, NPM 306017240005 dari STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan Biologi kelas 46 cabang Tanah Bumbu. Hari ini saya akan memberikan simulasi mengajar dengan bahan ajar pewarisan sifat pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Saya harapkan seperti demikian. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Namun saya harap kita dapat berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing dimanapun kita berada. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengikuti pembelajaran hari ini, saya harap anak-anak sudah mengisi absen yang telah saya berikan via WA pagi tadi ya. Baik, untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup, kita mulai dari molekul yang mewarisi pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu ada 3 bagian, yaitu materi genetik, yang kedua struktur DNA dan RNA, dan yang terakhir peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian molekul yang pertama, yaitu materi genetik. Apa itu materi genetik? Materi genetik adalah gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat dan gen yang terdapat di dalam kromosom. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Jadi orang tua mewariskan kita adalah berupa sifat dan karakteristik melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Jadi gen ini adalah penentu dari karakteristik kita. Jadi keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. Lalu apa sih DNA itu? DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Banyak sekali manfaat DNA, terutama dalam hal masalah mengidentifikasi makhluk hidup. Namun dalam seiring perkembangan teknologi, maka penggunaan DNA juga semakin berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan. DNA terletak di inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon berbentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Nah, oleh karena itu kita melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Disitulah kita dapat melihat struktur kromosom. Baik, sekarang kita masuk pada bagian molekul yang kedua, yaitu struktur DNA dan RNA. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya berbentuk ribosa. Nukleotida ini dapat menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Jadi nukleosida ini adalah struktur
kecil dari nukleotida. Suatu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Jadi nukleosida ini adalah suatu basa nitrogen dan gula tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin dengan lambang A yang selalu berpasangan dengan timin dengan lambang T, serta guanin dengan lambang G yang selalu berpasangan dengan sitosin dengan lambang C. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan sebagai basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Untuk RNA tidak terdapat basa nitrogen timin, namun basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil dengan lambang U. Struktur DNA yang helix terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untaian DNA diikat oleh ikatan hidrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Jika struktur DNA adalah helix ganda, sedangkan RNA hanya terdiri atas suatu unit saja, sehingga struktur RNA tidak berbentuk helix ganda. Meskipun keduanya memiliki banyak persamaan, namun keduanya juga mempunyai perbedaan yang mencolok. Yang pertama itu pada bagian pentosanya. RNA memiliki bagian pentosa dengan bagian pentosanya adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Dan yang kedua, bentuk molekul DNA adalah helix ganda, sedangkan RNA berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Yang ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sedangkan ganti timin pada RNA yaitu RNA mengandung urasil. Dan yang terakhir, jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula dengan jumlah adenin tidak perlu sama dengan urasil. Baik, sekarang kita masuk pada bagian molekul yang ketiga, yaitu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat, dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Sedangkan karakter yang kalah disebut sifat resesif. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut dengan alel. Jadi karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain itu disebut dengan karakter dominan. Sedangkan karakter yang kalah disebut dengan karakter resesif. Karakter dominan dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan karakter resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen tersebut disebut dengan alel. Sifat-sifat karakter yang terlihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen, sedangkan susunan informasi genetik
dari suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik disebut genotip. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda-beda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh disusun berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Jadi kromosom pada tubuh ini berpasangan dan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh sebanyak 23 pasang. Karena dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah total kromosomnya adalah 23 dikali dengan 2, yaitu 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom, kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut genosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 genosom inilah yang membedakan laki-laki atau perempuan. Baik, sekarang untuk penulisan kromosom kelamin atau genosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf X dan Y, dan untuk perempuan ditulis dengan huruf X dan X. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA ditambah dengan XY, sedangkan perempuan ditulis dengan 22AA ditambah dengan XX. Karena pada sel kelamin kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, maka karyotipe susunan kromosom pada sel kelamin jantan yaitu ditulis dengan rumus 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan karyotipe pada sel kelamin betina yaitu 22A ditambah dengan X. Gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung dengan kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak dengan keturunan perempuan, yaitu X bertemu dengan X. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak dengan keturunan dengan kelamin laki-laki, karena sel X bertemu dengan Y. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial dengan lambang F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau dengan lambang P. Baik, sampai di sini dulu penjelasan kita tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video agar semakin menambah pemahaman kalian. Silahkan simak videonya. Manusia sepintas terlihat sama. Mereka memiliki rambut, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Manusia tetap berbeda satu dengan yang lain. Bahkan jika di antara mereka ada yang berasal dari satu keluarga, bahkan kembar sekalipun. Makin dekat hubungan kekerabatan, tentunya akan semakin banyak memiliki kesamaan sifat. Ciri unik yang diwariskan orang tua membuat mereka berbeda satu sama lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Gregor Johann Mendel dari Austria adalah tokoh pertama peletak prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat, sehingga Mendel dijuluki sebagai bapak genetika.
Mendel melakukan percobaan dengan mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Selama 8 tahun, Mendel melakukan penelitian persilangan pada tanaman ercis, atau yang kita kenal dengan kacang kapri. Mendel memilih tanaman ini sebab masa hidup tanaman ini hanya berkisar setahun, mudah tumbuh dan memiliki bunga sempurna, sehingga dapat terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni, atau keturunan yang selalu memiliki sifat sama dengan induknya. Manusia terdiri dari jutaan sel, di mana di dalam sel terdapat nukleus yang membawa kromosom. Kromosom itu sendiri membawa materi DNA, yang mana menentukan sifat-sifat kita yang diwariskan dari orang tua. Proses pewarisan sifat orang tua kepada anaknya terjadi ketika sel telur sang ibu berhasil dibuahi oleh sel sperma sang ayah. Masing-masing sel tersebut membawa 23 kromosom yang belum berpasangan. Setelah pembuahan, kromosom-kromosom tadi menjadi tergabung atau berpasang-pasangan. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi atau pembuahan tersebut. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Materi genetik tersebut yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit tertentu yang kamu miliki dalam tubuhmu merupakan hasil pewarisan seperti itu. Jadi, sudah paham tentang pewarisan sifat makhluk hidup? Sifat-sifat apa aja yang didapat dari ayahmu? Terus, kalau dari ibumu, dapat sifat apa aja? Sampai ketemu lagi, jangan lupa belajar ya. Baik, setelah kalian menyaksikan video yang saya putarkan tadi, saya harap itu dapat membantu kalian dalam proses memahaminya. Lalu semoga ilmu yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat. Lalu saya akan memberikan 2 tugas pada kalian. Yang pertama adalah tugas merangkum materi yang saya sampaikan hari ini, dan tugas yang kedua adalah menggambar kromosom sekreatif mungkin lalu dikasih warna. Jadi tugasnya ada 2 ya, yaitu merangkum materi dan menggambar bentuk dari kromosom dan dikasih warna ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kita. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.